Keutamaan bulan Muharram menurut Islam, amalan hari Asyura, dan keutamaan puasa Muharram. Jakarta, bulan September 2018 ini, umat Islam memperingati Tahun Baru Islam. Bulan Muharram pun datang menandai tahun baru bagi umat Islam ini. Di dalam kalender Hijriah, bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia. Bulan mulia lainnya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan tersebut manusia dilarang menzalimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Alih-alih ini adalah waktu yang tepat untuk memetik berbagai keutamaan bulan Muharram. Berikut deretan keutamaan bulan Muharram seperti yang dirangkum dari liputan6.com pada hari Senin 29 September 2018 dari berbagai sumber. Keutamaan bulan Muharram telah ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu. Rasulullah Muhammad SAW menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulan Allah. Karena itu, umat Islam wajib tahu keutamaan bulan Muharram, termasuk soal menjalani puasa Muharram. Sebelum datangnya syiar Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bulan Muharram disebut dengan Syafar al-Awal. Sedangkan bulan Syafar yang merupakan bulan kedua disebut dengan Syafar Ats-Tsani. Saat Islam datang, bulan ini dinamai Muharram. Dalam bahasa Arab, Muharram bermakna waktu yang diharamkan. Maksudnya, pada bulan ini manusia dilarang menzalimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Salah satu amalan yang penting afdol di bulan Muharram adalah menjalankan ibadah puasa Muharram, seperti yang dicontohkan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Puasa Muharram ini ada 2 yang paling utama, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Salah satu keutamaan bulan Muharram berupa puasa Asyura adalah dihapuskannya dosa-dosa setahun yang lalu. Penjelasan tentang penghapusan dosa-dosa setahun lalu tersebut diungkapkan dalam hadis puasa Asyura berikut ini. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Selain keutamaan bulan Muharram tersebut, banyak peristiwa penting yang terjadi di balik puasa Asyura. Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah penting yang terjadi pada hari Asyura menurut Badaruddin Al-Amini dalam kitab Ummadul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117 yang dirangkum liputan6.com dari Dream dan NU Online. Badaruddin menjelaskan sebuah pendapat bahwa di hari Asyura itu Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya, yaitu kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, pendaratan kapal Nabi Nuh. Setelah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam, keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ampunan Allah
untuk Nabi Daud kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub dapat kembali melihat ampunan Allah untuk Nabi Muhammad, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang selain di atas. Para ulama juga menjelaskan beberapa keistimewaan para nabi di hari Asyura, yaitu kenaikan Nabi Idris menuju tempat di langit, kesembuhan Nabi Ayub dari penyakit, dan pengangkatan Nabi Sulaiman menjadi raja. Di bulan Muharram terdapat satu hari yang paling istimewa dan penuh dengan keutamaan bulan Muharram. Hari tersebut adalah hari Asyura yang merupakan tanggal 10 Muharram. Berikut keutamaan bulan Muharram khususnya di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Salah satu keutamaan bulan Muharram tepatnya di malam sebelum hari Asyura, Anda bisa melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah ini berupa sholat 2 rakaat atau 100 rakaat. Bacaan tiap rakaat setelah Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Niat yang bisa Anda baca, aku niat sholat malam Asyura 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah sholat, Anda bisa membaca tasbih 70 kali, sholawat 70 kali, ayat kursi 360 kali, beserta basmalah. Keutamaannya akan diberi kenikmatan ketika matinya, kehidupannya menjadi berkah, diberi pahala ibadah setara penduduk 7 lapis langit. Amalan pada siang hari Asyura berikut adalah keutamaan bulan Muharram, terutama di waktu siang hari Asyura. Berikut ulasannya. Yang pertama, puasa. Berikut keutamaan puasa Asyura. Diberi pahala 10.000 ibadah malaikat, 10.000 pahala orang yang mati syahid, 10.000 pahala ibadah haji dan umroh, dan dihapus dosa setahun yang telah lampau. Diberi pahala puasa setahun, dihapus dosa 60 tahun, ditulis ibadah 60 tahun, siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah juga merupakan ibadah yang bisa dikerjakan untuk memetik keutamaan bulan Muharram. Anda bisa melakukan sholat 4 rakaat dengan sekali salam. Bacaan tiap rakaat yang bisa dibaca adalah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Sholat sunnah ini bisa digabungkan dengan sholat duha. Niat yang bisa dibaca, aku niat sholat duha dan hari Asyura 4 rakaat, sunnah karena Allah Ta'ala. Keutamaan dari sholat sunnah ini adalah dihapuskan dosa 50 tahun yang telah lampau, 50 tahun yang kemudian, serta dibangunnya 1000 istana terbuat dari cahaya. Yang ketiga, silaturahim. Salah satu amalan yang paling mudah dilakukan untuk mendapatkan keutamaan bulan Muharram adalah silaturahim. Dengan silaturahim kepada keluarga dan handai taulan di hari Asyura, Anda akan panjang umur dan luas rizki. Selain itu, menggembirakan keluarga di hari Asyura juga merupakan sumber keutamaan bulan Muharram. Fadilah yang bisa didapat berupa Allah akan memperluas rizkinya selama setahun penuh. Hal ini juga berlaku kepada alim ulama yang kita sambung tali silaturahminya di hari Asyura. Mengunjungi alim ulama baik yang masih hidup atau sudah wafat memiliki keutamaan bulan Muharram berupa pahala ibadah 70 tahun. Silaturahim juga berlaku untuk menjenguk orang sakit yang keutamaannya adalah seakan-akan menengok seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat, memakai celak mata, salah satu amalan sederhana sebagai keutamaan bulan Muharram adalah menggunakan celak mata. Amalan ini memiliki keutamaan berupa dijauhkan dari penyakit mata selama setahun. Yang kelima, keutamaan 10 Muharram kepada anak yatim. Hanya dengan mengusap kepala anak yatim, kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Muharram yang melimpah, yakni setiap satu helai rambut, 1 derajat di surga.
6. Bersedekah. Ada keutamaan bulan Muharram yang bisa dipetik dengan melakukan sedekah. Berikut diantaranya, sama dengan pahala sedekah setahun, permohonannya dikabulkan. Bila memberi makan, maka seakan-akan ia telah memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad hingga kenyang. Bila memberi minum, maka di hari kiamat tidak akan merasa haus selamanya dan seakan-akan ia tidak bermaksiat sekejap. Yang ketujuh, menjaga kesucian. Salah satu keutamaan bulan Muharram bisa didapat sesederhana melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya mandi di siang hari Asyura memiliki keutamaan berupa selama setahun tidak akan sakit, kecuali sakit menjelang kematian. Selain mandi, ada kesucian atau fitrah yang bisa dijaga untuk mendapatkan keutamaan bulan Muharram. Berikut fitrah tersebut: mencukur bulu kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Yang kedelapan, membaca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca surat pendek ini sebanyak 1000 kali. Keutamaan bulan Muharram yang bisa didapat adalah ketika sakratul maut akan diperlihatkan tempat duduknya di surga atau diperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya di surga.